Engkau sungguh dekat ya Tuhan, dan segala jalan-Mu benar. Sejak dulu aku tahu dari sabda-Mu bahwa Engkau selalu besertaku. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita membuka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menuntun kita untuk semakin meyakini bahwa Allah lah yang menolong kita. Allah lah menjadi kekuatan kita dalam hidup ini. Sebagaimana nanti kita dengarkan pewartaan dari kitab Nabi Yesaya dalam bacaan pertama. Dan kita melihat bagaimana pengalaman hidup kita yang membenarkan bahwa kita tidak bisa hidup dengan kekuatan kita saja, tetapi kekuatan Tuhan itulah yang menguatkan, meneguhkan kita dalam perjalanan hidup ini. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber segala rahmat, Engkau memberi kami sukacita dengan kedatangan Yesus Kristus. Semoga kami selalu menimba kekuatan darinya, sumber kedamaian kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita merayakan Ekaristi ini pada hari Kamis Advent, minggu yang kedua. Dalam masa Advent ini kita diajak untuk menantikan kedatangan Tuhan, Sang Cahaya kehidupan kita. Maka dalam gereja kita ada Corona Advent dengan nyala 2 lilin, kemudian ada 4 lilin. Sebenarnya mengajak kita untuk menantikan kedatangan cahaya Kristus sebagai cahaya kehidupan kita. Nah, sebenarnya mempersiapkan kedatangan Tuhan itu berarti juga menyadari, mengakui bahwa Tuhan itu memang hadir dalam kehidupan kita. Tuhan hadir di dunia ini. Nah, banyak orang menanggapi atau percaya akan kehadiran Tuhan itu. Bahkan mereka merasakan Tuhan itu punya daya, punya kekuatan yang meneguhkan mereka. Saya ambil contoh saja. Kita semua kenal seorang wanita yang sebenarnya dari segi fisik orang ini lemah, tidak punya kekuatan yang sebenarnya kalau dilihat dari segi fisik beliau adalah orang yang tidak punya kekuatan sebenarnya, tetapi dia punya kekuatan lain. Orang itu ialah Mother Teresa dari Kalkuta contohnya, yang kemudian diangkat oleh Paus Yohanes Paulus II menjadi santa. Kita tahu sosok wanita ini orang yang sederhana, tetapi dia punya tekad karena dia percaya kepada Tuhan. Maka dia menolong, dia melihat orang-orang miskin di Kalkuta, di India, orang yang terlantar, orang yang mati di jalanan. Saya pernah ke sana tahun 2010, melihat di Kalkuta, pergi ke kuburan dia di dalam ziarahnya, dan memang lihat kota Kalkuta penuh sekali orang-orang yang memang
orang yang hidup di jalan, orang yang miskin, orang yang lapar. Tapi wanita ini yang kemudian masuk biara, dan dalam biara pertama dia juga ditolak, akhirnya dia keluar dan kemudian memulai satu kehidupan baru dalam biara yang baru. Dia melayani orang-orang yang miskin, orang-orang yang terlantar ini, memberi mereka makan, dan dia tidak punya kekayaan apa-apa. Tatkala kemudian dia dikenal karena dia menolong begitu banyak orang-orang yang menderita itu, dia hanya mengatakan jelas bahwa kekuatan saya adalah Allah itu sendiri, Allah yang menyediakan segala. Dan memang itulah yang dia lakukan. Saya kira banyak juga contoh yang bisa kita angkat. Tetapi yang saya mau katakan, itulah yang dikatakan oleh Nabi Yesaya dalam bacaan pertama hari ini. Nabi Yesaya mengingatkan kepada kita bahwa Allah itu adalah Allah yang menolong. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Yang menembus engkau ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel. Nabi Yesaya memberikan pewartaan yang menghibur umat Israel. Kalaupun mereka orang buangan, tetapi janganlah putus harapan. Kalian akan kembali ke negeri yang kalian cita-citakan, rindukan, ke tanah air mereka. Karena mereka sekarang ada di pembuangan. Mereka tidak punya kekuatan apa-apa. Namun Nabi Yesaya datang ke sana, diutus Tuhan menyampaikan Allah yang akan menolong kalian. Allah itu adalah Allah yang begitu berkuasa menolong, memperhatikan orang-orang yang mengalami penderitaan. Nah, pewartaan inilah saudara-saudari yang juga seperti tadi saya katakan dihayati, dihidupi oleh banyak orang. Dan mudah-mudahan kita sekalian yang hadir di sini juga kita menghayati hidup kita ini bukan karena kekuatan kita, tapi karena Allah yang meneguhkan kita, yang mendorong kita untuk bertahan dalam melakukan kebaikan-kebaikan kita. Dan saya kira disitulah arti kalau kita mengatakan saya beriman Katolik. Berarti saya mengandalkan Tuhan itu yang menolong saya untuk mengubah hidup saya menjadi orang yang memberi perhatian kepada sesama saya, menolong sesama saya, walaupun mungkin saya tidak mampu. Sebagai pastor kita mengajak orang untuk memperoleh kekuatan, membimbing mereka untuk tidak putus asa. Mungkin sebagai dokter gigi, dokter Senadi di sini, dia juga berkarya untuk ini. Tapi juga tentu dia berkarya bukan dengan kekuatannya sendiri, tapi karena dia percaya kepada Kristus, percaya kepada Allah, pastilah juga itu dilaksanakan dengan satu keyakinan Tuhan yang menolong. Saudara-saudari, banyak sekali orang yang menyadari ini. Akhirnya mereka mengubah hidup mereka dari yang sebelumnya tidak berani menjadi berani melakukan kebaikan, bukan berani untuk membunuh orang lain, tapi berani untuk melakukan kebaikan, tidak menjadi orang yang menyerah pada kelemahannya, tetapi menyadari berjalan bersama Tuhan itu pastilah bisa melakukan kebaikan bagi sesama. Nah, itulah pokok yang pertama yang saya ajak Anda sekalian untuk merenungkannya sebagai firman Tuhan yang meneguhkan kita dalam hidup ini, sehingga kita tidak terlalu terpuruk oleh kelemahan kita, tetapi ingat Allah yang menolong kita, Allah yang membantu kita.
Hal kedua yang juga menarik untuk kita renungkan pada masa Advent ini ialah perkataan Yesus yang mengatakan dalam Injil tadi bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah seorang yang begitu besar. Dia katakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis." Jadi Yohanes Pembaptis diperlihatkan, dikatakan oleh Yesus sebagai dia yang terbesar di antara semua yang lahir dari perempuan. Berarti termasuk kita ini. Apa kebesaran, kehebatan Yohanes Pembaptis di mata Yesus? Apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis? Dan memang tokoh Yohanes Pembaptis ini biasanya ditampilkan oleh gereja pada saat kita merayakan persiapan kita akan kedatangan Tuhan. Sebenarnya kebesaran Yohanes yang ditampilkan dalam Injil ialah bahwa Yohanes ini adalah seorang yang pertama-tama dia mengajak semua orang untuk datang kepada Yesus. Mengajak semua orang untuk menyembah Tuhan. Tatkala dia ditanyakan oleh banyak orang yang terpesona oleh ajarannya di padang gurun di tepi sungai Yordan, orang mengatakan, yang terpesona itu mengatakan, "Apakah engkau Mesias yang kami tunggu-tunggu ini?" Dia mengatakan, "Tidak. Aku bukan Mesias. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yang Mesias itu akan datang." Dan tatkala muridnya berjumpa dengan Yesus, dia kemudian mengantar mereka, "Lihatlah itu anak domba Allah." Dan mereka kemudian diantar Yohanes untuk mengikuti Yesus Kristus. Jadi kebesaran Yohanes terletak pada bahwa dia menghantar orang untuk percaya kepada Yesus dan mengikuti Yesus Kristus itu. Walaupun dia punya kemampuan untuk membuat orang akhirnya berhenti mengikuti dia, tapi kemudian dia mengatakan, "Aku bukan Mesias. Aku hanyalah yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan." Di situ kita melihat kebesaran Yohanes ini. Dan yang kedua ialah bahwa pewartaan Yohanes tidak lain tidak bukan ialah pewartaan untuk mengajak orang melakukan pertobatan. Dan yang ketiga tentu saja adalah kehidupan pribadi Yohanes Pembaptis yang begitu sederhana, begitu rendah hati untuk membuat orang akhirnya menemukan Tuhan. Saudara-saudari, kiranya kita juga dalam masa Advent ini belajar dari tokoh Yohanes Pembaptis ini. Biarlah kita menjadi orang-orang yang pertama-tama memang meyakini Kristus itu, menghantar orang juga untuk menemui Kristus, menerima Yesus Kristus sebagai Sang Penebus, Sang Penyelamat, sebagai Dia yang membuat hidup kita ini menjadi hidup yang menggembirakan, hidup yang membahagiakan bukan hanya kita saja, tapi orang lain yang berjalan bersama menemukan kebahagiaan, sukacita hidup itu tatkala kita bersatu dan mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Lalu tentu saja kita bisa belajar dari Yohanes Pembaptis untuk membangun hidup kita dalam kerendahan hati. Kita tidak menyombongkan diri sebagai Mesias, tetapi kita tahu diri kita siapa. Maka mari kita bertobat agar kita sungguh-sungguh menjadi juga seperti Yohanes Pembaptis, mempersiapkan jalan bagi orang lain untuk menerima Kristus, dan kita sendiri berjalan bersama Kristus sebagai Dia yang menguatkan kita dalam hidup ini. Dan karena itu juga adalah pantas dalam penghayatan hidup beriman kita mohon pertolongan Tuhan dalam perjalanan kita, dari doa-doa permohonan, minta
meminta tolong kepada Tuhan, itu adalah salah satu bentuk ungkapan iman kita. Karena Tuhan sendiri mengatakan, akulah yang menolong kalian, aku siap meneguhkan kalian. Maka mari saudara-saudari, dalam masa Advent ini kita kembali kepada Tuhan, kita mengungkapkan iman kepercayaan kita, menyatakan permohonan-permohonan kita, dan juga agar kita sungguh-sungguh mengikuti teladan Yohanes Pembaptis. Tuhan memberkati. Amin. Hendaklah kita hidup jujur dan saleh di dunia ini sambil menantikan dengan penuh harapan kedatangan Tuhan yang membahagiakan. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu atas Ekaristi yang memberi kami keselamatan. Ajarilah kami merindukan harta surgawi di tengah suka duka di dunia ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.